Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya karim. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ajaran pertama, ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan. Yang pertama yaitu melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua yaitu menjauhi dari segala yang haram. Dan yang ketiga yaitu ridha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan segala perkara-perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini dan segala anggota tubuhnya melaksanakan atau melakukan perkara ini. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhilah kepada Allah dan segala Rasulnya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Allah itu maha suci dan tidak mempunyai sifat-sifat tercela ataupun kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah di dalam mentaati Allah dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama dan jangan saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lalai untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun di malam hari. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya dari segala mara bahaya dan azab neraka Jahannam. Diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kita akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di surga bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kita akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Ajaran yang ketiga yaitu manakala seorang hamba Allah uji, maka pertama-tama ia akan melupakan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para penguasa, orang-orang dunia, dan para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter ataupun dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih dapat menolong dirinya sendiri, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain.
Dan selagi pertolongan orang lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima segala ratapannya sebelum ia memutuskan diri dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampak ketentuan dan keputusan Allah pada orang tersebut, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya, hanya ruh sajalah yang tinggal kepadanya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah sahaja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Tidak ada faedah dan tidak pula ada anugerah. Tidak pula kaya dan tidak pula miskin dan apa-apa, melainkan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti anak bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang mati yang sedang dimandikan oleh seperti bola di kaki pemain, melambung, bergulir ke atas, ke tepi, dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukan. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya, yang didengar dan diketahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melihat segala sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui segala sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia mengetahui segala sesuatu, maka ia akan mengetahuinya itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah dia, karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridhalah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah dekatlah ia kepada Rabb-Nya. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Bertaubat, khusyuklah